diberkati, melindungi, mengalami kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Yang di atas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan jamah setiap hati kami Tuhan untuk merasakan dan mengalami Engkau Tuhan di tempat ini. Bekerja Roh Kudus di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, rindukan Dia datang dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita rindukan Tuhan lebih lagi. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup.
yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Saudaraku, saudara yang datang pada hari ini pasti dengan berbagai latar belakang ya, dan juga punya masalah. Bukan punya banyak masalah, tapi punya masalah. Setiap orang punya masalah ya. Ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah relasi. Bahkan ada yang datang dengan sakit penyakit. Dan mungkin di tempat ini ada yang pernah divonis oleh dokter nggak akan sembuh lagi. Tetapi saudara percaya, saudara datang ke tempat yang tepat. Karena Yesus hadir di tempat ini dan kuasanya, kasihnya akan mengalir seperti sungai. Amin. Katakan amin yang percaya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, juga saudaraku, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, responnya dengan baik ya. Jadi saya minta saudara tidak tidak terganggu oleh gadget saudara ya. Kalau saudara nggak perlu, jangan keluarkan gadget saudara karena itu akan mengganggu, dan saudara pasti tidak akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Saudara akan diberkati oleh firman Tuhan kalau saudara belajar untuk konsentrasi, karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iblis juga mencoba untuk mencuri dengan berbagai hal. Ketika Tuhan mencuri benih itu satu juga nggak akan tumbuh saudara ya. Oleh sebab itu kita perlu konsentrasi yang penuh ya. Dan saudaraku, apapun keadaan kita hari ini ya, keadaannya lagi susah, lagi menderita ya, atau saudara dalam keadaan nyaman, saudara punya pekerjaan, saudara punya uang yang banyak, mungkin saudara punya perusahaan, punya toko, siapapun saudara, latar belakang apapun yang saudara punya, saudara membutuhkan pertolongan ajaib, miraculous help. Ya, pertolongan ajaib itu judul firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi pertolongan ajaib itu adalah pertolongan yang saudara dapatkan secara supranatural. Artinya tidak semata-mata bisa dikerjakan oleh manusia. Ya, bisa melalui manusia pertolongan itu terjadi, tapi tidak semata-mata dikerjakan oleh manusia. Pertolongan ajaib itu datangnya dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Daud pada waktu di masa-masa yang lalu, Daud itu bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar namanya Goliat. Itu karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, Daniel masuk ke lubang singa, yang singanya pada lapar semua dan dibungkam mulutnya, itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Bukan karena hebatnya Daniel. Ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego masuk ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat panas. Konon katanya orang yang membawa Sadrak, Mesakh, dan Abednego ke dapur api itu juga mati. Tetapi mereka berjalan-jalan di dapur api itu. Dan itu juga karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Dan Tuhan yang sudah menolong Daud, Tuhan yang sudah menolong Daniel, Tuhan yang sudah menolong Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita semua. Amin, saudaraku. Tuhan yang sama yang akan memberikan kita pertolongan yang ajaib. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, seringkali pertanyaannya, kok pertolongan ajaib itu nggak kunjung datang sama hidup saya? Ya, nah kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Siapa saudaraku? Daud. Ya, kita akan baca dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nanti kita akan baca ayat per ayat. Nanti di situ ada pewahyuan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana pertolongan ajaib itu kita akan alami? Yang pertama adalah tidak mengandalkan kekuatan manusia. Apa saudaraku? Tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kita baca Mazmur 121 ayat yang pertama. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sampai di situ dulu. Jadi di sini Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Seolah-olah dia nggak percaya. Tetapi dia melihat gunung-gunung. Ya, gunung-gunung itu melambangkan kekuatan manusia. Ya, gunung-gunung itu melambangkan kehebatan seorang manusia, melambangkan kehebatan-kehebatan yang ada di sekeliling Daud. Ada kekayaan, pengetahuan, skill, relasi. Daud punya semua itu, tetapi Daud dia punya akses ke kerajaan, dia punya kekayaan yang melimpah, dia punya kemampuan yang luar biasa.
Tapi Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Nah, seringkali kita manusia menghadapi banyak masalah, ya, mengandalkan kekuatan kita, saudara. Mungkin itu kekayaan kita, skill kita, relasi kita, ya, keluarga kita mungkin ada yang kaya, ya. Kita mengandalkan, kita punya kenalan pejabat, kita punya link, ya, kepada konglomerat, aduh, mungkin mereka akan menolong saya, bisa menolong saya. Kadang-kadang manusia mengandalkan kekuatan yang ada di sekitarnya, ya. Tetapi saudaraku, pertolongan ajaib itu tidak akan terjadi kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya, tetapi mengandalkan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, dari mana datangnya pertolonganku? Padahal dia udah ada semuanya, saudaraku. Tapi dia masih bertanya dan dia masih meyakinkan dirinya bahwa pertolongan itu yang ajaib itu ketika dia mengandalkan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Sama-sama katakan mengandalkan kekuatan Tuhan. 1, 2, 3. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan kita yang besar itu hidup dan berkuasa. Amin. Sama-sama katakan Tuhanku hidup dan berkuasa. 1, 2, 3. Kita baca ayatnya, ayat yang kedua sama-sama baca. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah. Iya, sampai di situ. Jadi di sini Daud meyakinkan dirinya bahwa pertolongan yang akan datang itu bukan dari kekuatannya, bukan dari relasinya, bukan dari kehebatannya, bukan dari keluarganya yang sangat kaya, tidak, saudara. Atau dari abdi-abdi dalam, ya, nasihat-nasihat yang begitu berharga, saudara. Atau dari pengalaman Daud. Tetapi di sini Daud meyakinkan bahwa pertolongan aku itu dari Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi ini, ya. Berapa banyak dari kita yang seringkali nggak percaya, ya, ketika kita menghadapi masalah yang besar. Iya, itu kan kata Daud. Seringkali kan kita ngalami masalah-masalah yang begitu berat, masalah keuangan, masalah sakit penyakit mungkin yang tidak kunjung sembuh, menghadapi kebangkrutan, menghadapi kesulitan hidup yang sangat menghimpit kita. Ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita percaya kita masih punya Tuhan yang besar, yang hidup dan berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi ini, yang akan menolong hidup kita dengan pertolongan yang ajaib. Amin. Haleluya, ya. Ayat ketiga kita baca dan ayat yang keempat. Mazmur 121. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu dan akan lelah. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak akan lelah dan tidak menjaga Israel. Amin. Ya, jadi penjaga Israel itu Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dikatakan ia tidak membiarkan kakimu goyah. Dia tidak akan membiarkan kita jadi gemetar dan kalah, lemah. Ya. Penjagamu tidak akan terlelap. Semuanya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, bayangkan, dia tidak pernah tidur untuk menjaga kita. Kalau saudara, misalnya saudara di sini orang yang sangat kaya sekali, ya, pasti rumah saudara dijaga sama satpam. Ada yang rumahnya dijaga sama satpam? Ada? Ada siapa? Leo punya satpam. Ya, di sini misalnya keluarganya Pak Teddy, misalnya dia milioner, pasti rumahnya tuh mau masuk ke rumahnya tuh ada dijaga sama satpam, belum anjing-anjing hamster, anjing-anjing bulldog gitu ya. Saya lihat tadi siapa? Yanto ya, ada Yanto ya. Ada mana? Dia punya banyak penjaga tapi anjing. Nah, jadi kalau ada yang mau nyuri mobilnya, koleksi mobilnya tuh pasti anjingnya dulu yang gitu ya. Nah, tapi ini penjaga-penjaga tuh pasti ada namanya jadwal shift, ya. Ada yang pernah jadi satpam? Leo. Pernah jadi satpam? Nah, itu ada shiftnya, shift 1, shift 2, shift 3, karena itu rumah harus dijaga 24 jam. Tapi nggak mungkin satu orang yang menjaga. Tetapi Tuhan hebatnya luar biasa. Dia menjaga kita setiap umatnya, ya, tidak pernah tertidur. Itu Tuhan sendiri yang katakan, ya. Sedetik pun Tuhan tidak tertidur. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Kadang-kadang kita merasa sendiri, ya.
percaya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita, selalu menaungi kita. Jadi harus percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang akan menolong hidup kita, Tuhan yang besar, hidup dan berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi ini. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, Tuhanku besar, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, yang akan menolongku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ya. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Ingat ya? Tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Itu yang akan membuat kita ditolong oleh Tuhan. Yang kedua tadi, percaya Tuhan itu besar, hidup dan berkuasa. Kita harus percaya, saudara. Kita punya Tuhan yang ada, hidup dan berkuasa. Ya, itu yang harus kita percayai, sehingga pertolongan itu akan terjadi. Ya, jangan sampai kita kayaknya kata orang kali ya, atau lihat di gambar-gambar kok Tuhannya nggak hidup. Memang kalau di gambar nggak hidup, saudara. Tetapi percaya Dia hidup, berkuasa, menjaga saudara 24 jam, tidak pernah tertidur, dan memberikan naungan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, agar pertolongan ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan. Waktu Daud susah, ya, Daud juga walaupun dia seorang raja, perjalanannya mulai dari jadi gembala, kemudian dia jadi raja, saudara. Ya, dia mengalami banyak hal, saudara. Titik baliknya ketika dia melawan Goliat, dia menjadi orang yang paling berkuasa, dia menjadi raja menggantikan Saul. Nah, saudaraku, waktu Daud susah, dia tidak mencari abdi dalam, ya, penasehat kerajaan, ya, dia tidak mencari panglima, ya, dia tidak mencari penghibur. Ya, kalau seorang raja pasti ada penghibur. Aduh, gua lagi susah nih, gua lagi galau, tolong panggilkan penghibur ya, nari gitu ya. Enggak, saudaraku, dia mencari Tuhan. Ya, ini bukan penafsiran, tetapi Alkitab katakan, kita baca di dalam Mazmur 77 ayat 3, ya. Makanya kita belajar dari Daud yang selalu mendapatkan pertolongan ajaib daripada Tuhan. Walaupun dia seorang yang hebat, luar biasa, punya segala-galanya, ketika dia galau, ketika dia susah, dia mencari Tuhan. Mazmur 77 ayat 3. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Ya, di sini Daud lagi galau, susah. Ya, dia perlu penghiburan, lagi gelisah, banyak masalah yang membuat penat pikirannya. Saudara pernah penat pikiran? Riot gitu ya bahasa Jermannya. Pernah mikirin sekolah anak, mikirin pekerjaan misalnya, atau kalau yang masih muda mikirin pergaulan dan sebagainya lah ya. Kalau yang udah berkeluarga pasti mikirin cian. Ya, ini cian carinya gimana lagi nih? Sedangkan banyak yang perlu dibiayain, betul nggak? Ya. Terus saudara pikiran jadi penat. Itu sering dialami oleh banyak orang. Ya, makanya contoh ini luar biasa, saudara. Dan Daud lagi galau, lagi susah, lagi resah dan gelisah. Saudara pernah merasakan resah dan gelisah? Resah dan gelisah menunggu di sini. Tapi bukan soal cinta ini, saudara ya. Resah dan gelisah itu gara-gara soal uang, gara-gara soal tagihan, gara-gara soal setoran, ya. Itu kadang-kadang membuat udah di ujung tanduk nih. Aduh, ya. Saudaraku, ini yang dialami Daud. Tetapi dia mencari Tuhan. Justru ketika dia dalam keadaan masalah yang berat, dia cari Tuhan dan Tuhan menjawab, saudaraku. Ini luar biasanya, saudaraku. Pengalaman Daud ya. Tuhan menjawab. Ketika saudara dalam keadaan seperti itu, saudaraku, ya doa sih doa, cuman gimana penyelesaiannya? Justru penyelesaiannya ketika kita berdoa. Justru penyelesaiannya ketika kita cari Tuhan. Ada pertolongan ajaib. Kita baca ayatnya. Ayat pendukungnya di dalam Mazmur 65 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mendekat untuk diam di pelantaranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 65 ayat 5.
Ya. Oh, saya salah bicara, ya. Seharusnya, sorry, benar kan? Ya, seharusnya bunyinya gini. Nanti saya cari lagi ya. Mungkin nanti saya kasih ke yang Maya yang suka notulin ini ya, khotbah ya. Kata-kata ini, dia menjawab doa dengan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan dengan keadilan. Tuhan itu menjawab doa dengan perbuatan yang dahsyat dan keadilan. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan menjawab kita dengan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Itu pertolongan yang ajaib dikatakan. Ya, jadi pertolongan ajaib itu ketika kita udah gak bisa apa-apa lagi, ketika kita nyerah, datang sama Tuhan, jangan putus asa. Kemarin khotbah di youth ya, ditanya siapa yang putus asa? Ada juga yang putus asa ya. Jangan putus asa, datang kepada Tuhan, itu solusi terbaik. Apapun yang saudara sedang hadapi, masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah keuangan, kesehatan, masalah relasi, datang sama Tuhan dan itu solusinya. Dan Dia akan memberikan jawaban yang jawaban dengan perbuatan Tuhan yang ajaib dan dengan keadilan. Itu nyata. Kita harus alami itu. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, justru ketika Anda mencari Tuhan, saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu poinnya. Itu poinnya. Ya. Yang saya ingin jelaskan di dalam poin ketiga ini adalah ketika saudara mencari Tuhan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dan saat itulah pertolongan ajaib akan terjadi. Ya, kalau biasanya orang kan gini, kalau dia punya masalah, dapat masalah yang besar apapun itu masalahnya, dia cari orang. Ya, misalnya yang sakit deh, dia cari dokter yang terbaik. Misalnya saudara kita sakit, kita juga seringkali menyerukan, pakai dokter si A ya, itu lulusan dari luar angkasa, dia hebat. Ya, pakai obat ini ya, obat Cina ini, padahal kita nggak tahu kandungan di dalamnya apa. Pakai obat Cina ini bagus. Seringkali kita dapat solusi seperti itu. Kadang-kadang kita juga nggak kelepasan ngomong kayak gitu. Pakai obat ini dibuat sakit kepala yang bagus. Ya, seringkali gitu. Tapi kita harusnya mencari Tuhan. Solusinya mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan mencari dokter, bukan mencari relasi. Saya lagi butuh uang. Saya butuh orang yang menolong saya. Saya harus cari dia. Dia menjadi konglomerat sekarang. Ya. Tetapi cari Tuhan. Ya. Justru ketika kita mencari Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi, dan di saat itulah pertolongan ajaib terjadi. Ya. Nah, ada beberapa contoh. Nggak usah kita baca, tapi di dalam Matius 9 ya, di situ banyak contoh. Salah satunya adalah perempuan yang sakit pendarahan. Udah belasan tahun. Dia nggak sembuh-sembuh, dia udah cari tabib A sampai Z, dia nggak sembuh-sembuh, udah belasan tahun nggak berhenti. Bayangkan. Tapi sekali waktu dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke kotanya, dan dia dengan tertati-tati mungkin karena dia udah ada darah yang keluar dan tidak berhenti, yang terus menerus selama belasan tahun. Dia katakan Tuhan Yesus katanya akan datang ke kota tersebut, dan dia mencari Tuhan. Dia nggak ada yang di rumah. Ada satu tindakan, dia mencari Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika dia mencari Tuhan, banyak hal yang mengganggu dia. Ada orang-orang berbondong-bondong, saya nggak bisa ketemu nih. Bahkan ada orang-orang terdekat yang mengatakan, jangan ganggu. Ya, ada beberapa gangguan ketika dia mau sampai kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara ketika saudara mau mencari Tuhan, banyak sekali gangguan. Ketika saudara datang ibadah, ketika saudara datang berdoa untuk mendapatkan solusi dari Tuhan, banyak sekali hal-hal yang mengganggu hidup saudara. Tetapi saudara harus kuatkan iman saudara untuk saudara bisa datang kepada Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja, ada masalah, cari Tuhan, bertukuk lutut di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Nah, ketika wanita ini melihat Yesus dari kejauhan, dia udah dengan sekuat tenaga, pasti lemes badannya karena dia udah belasan tahun keluar perdarahan, ya. Dan dia pasti dengan sekuat tenaga mencari Yesus. Karena dia agak putus asa, dia bilang gini, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh.
Dan dia berusaha sekuat tenaga walaupun banyak orang yang tidak menghiraukan dia. Akhirnya dia sampai dekat Yesus dan dia tidak kena Yesus, dia sampai ke ujung jubahnya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, mujizat terjadi. Ya. Di Matius 9 juga dikatakan ada orang buta. Ya, 2 orang buta. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa melihat. Ada juga orang yang bisu di Matius 9 bukan bisu ya. Orang yang bisu ini juga ketika ketemu Tuhan Yesus bisa berbicara lagi. Yang tuli mendengar ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi poinnya yang ketiga adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu menghasilkan kesembuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus tiap hari, saudara menjerit berdoa kepada Tuhan Yesus, itu mendatangkan pertolongan yang ajaib. Amin. Haleluya. Ya, ayat kelima dan keenam kita baca. Tuhanlah penjagamu. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya Tuhan itu dekat, Jadi kita harus cari Dia. Kecuali saudara yang menjauh. Saudara nggak mau mencari Tuhan, saudara nggak mau datang sama Tuhan, itu saudara bisa menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu dekat, di sebelah tangan kananmu. Ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Hari-hari ini kita rasakan begitu panas sekali ya. Tapi itu tidak akan menyakiti saudara. Ya. Dan bulan pada waktu malam. Itu juga satu arti kiasan bahwa masalah dan pencobaan bisa datang, tapi itu tidak akan menyakiti hati kita, menyakiti diri kita. Ya, karena Tuhan menjadi pelindung. Ya. Jadi saudaraku, ketika saudara menghadapi masalah yang besar dalam hidup saudara, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, masalah rumah tangga, keuangan, masalah kesehatan, masalah relasi, pertama-tama cari Tuhan. Sama-sama katakan cari Tuhan. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan Dia akan memberikan pertolongan yang ajaib. Amin. Amin. Ya, sama-sama katakan merendahkan diri dan cari Tuhan. Bilang sama sebelahnya kalau ada masalah. Bilang sama sebelahnya. Lu ada masalah nggak? Kalau ada masalah. Ya kan? Pasti ada masalah kan? Jangan cari gua. Bilang sama sebelahnya, jangan cari gua. Cari Tuhan. Maka semuanya akan beres. Bilang. Berikan tepuk tangan. Yang keempat dan terakhir adalah ketika kita mau mendapatkan pertolongan ajaib, miraculous help dari Tuhan, percaya Tuhan pasti memberi pertolongan. Itu yang terakhir, percaya kita bahwa Dia akan memberikan pertolongan. Kalau tadi kan percaya yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu ada, besar, hidup, dan Dia berkuasa. Yang kedua adalah percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Kita baca ayat-ayat terakhir dalam Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan ya. Oke, terus Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan akan menjaga kita dari segala macam kecelakaan. Jadi sekali lagi ya, saya sering katakan di mimbar ini bahwa Tuhan tuh merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Tidak pernah merancangkan yang jahat, tidak pernah merancangkan yang tidak baik, apalagi kecelakaan, saudaraku. Tidak pernah. Tuhan akan, bahkan di sini ayat di sini katakan bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Kalau saudara misalnya itu orang tadi suka WL tuh di GBS kapan? Kok dia celaka sih? Oh mungkin karena keteledoran dia. Ya, loh, kok mobilnya itu terbakar misalnya kan? Wah, itu karena keteledoran dia. Ya, human error. Ya bisa terjadi seperti itu. Tapi Tuhan akan menjaga kita dari segala macam kecelakaan dan akan menjaga nyawamu. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan akan selalu ada bersama dengan saudara dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Ya, jadi saudaraku percaya janji Tuhan akan memberikan perlindungan, menjaga nyawamu, bahkan menjaga keluar masukmu sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus itu tetap sama.
Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau saudara ingat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Wah, Tuhan itu hebat kalau para hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan di mimbar, ya. Ketika baca di Alkitab, wah Tuhan tuh hebat pada masanya. Tapi ingat baik-baik saudara, di Perjanjian Baru dikatakan Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita baca ayat yang terakhir. Ibrani 13 ayat 8. Yuk, sama-sama baca. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudaraku, percaya saudaraku, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang menyembuhkan sakit penyakit. Dia menyembuhkan orang yang sakit, yang buta melihat, yang pimpang berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Bahkan ketika bangsa Israel tidak mendapatkan jalan keluar, tidak hanya dia menyembuhkan yang sakit, tapi Tuhan juga yang luar biasa itu juga dia memberikan jalan keluar. Ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir dan dia mendapatkan jalan buntu, ya, di depannya ada lautan, mati nih, bangsa Israel mati. Ya, Tuhan membelah laut menjadi dua dan dia menyiapkan jalan yang lurus, dan sehingga bangsa Israel bisa berjalan dan terlepas dari semuanya. Kadang-kadang kita menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kita, tetapi ingat, Tuhan yang akan memberikan pertolongan yang ajaib itu akan membuka jalan buat kita. Dan dia pada hari ini berjanji buat kita semua. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan yang sama, yang sudah menolong bangsa Mesir, dia juga yang akan menolong hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ya, haleluya. Keempat hal ini saudara harus praktekkan dalam kehidupan saudara. Maka pertolongan ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Aku takut Engkau menopangku. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita dengan masalah yang ada, tetapi Tuhan akan menolongku. Ini kehidupan kita di saat takut. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat
hati yang tulus. Saudara diberkati ibadah pada pagi hari ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia yang besar, Dia yang luar biasa, Dia yang hebat dalam hidup saudara. dan kiranya Anak Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. menyertai aku Itu akan terjadi dalam hidup saudara saya. Amin. Haleluya. daripada Amin. Amin. Kesakitan tidak akan menimpa ibu. Amin. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, pujian yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya Kau sudah hadir. Kau sudah menjamah setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus, tanpa terlewat satupun juga. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Setiap hari ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami kepada banyak orang, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah online, baik hari ini ataupun siaran tunda nanti, biarlah Engkau akan berkati mereka semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus juga yang akan menjamah setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan yang lemah, dan juga Tuhan Yesus berikan pemulihan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan sekali waktu yang ikut ibadah online juga boleh ikut ibadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk lawat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
sudah